yang diviralkan oleh beberapa orang ya tentang ini. Saya jelaskan ya bahwa tentang Benteng Putri Hijau, situs Benteng Putri Hijau ini, ya kan, sebenarnya tidak ada masalah. Nah, ini dimulai dari tahun 2014 ketika Bupati Deli Serdang menerbitkan penetapan areal situs Benteng Putri Hijau, di mana materi penetapannya bias sekali. Bias sekali artinya tidak begitu jelas di mana batas-batasnya. Dan ini tentu saja sangat merugikan masyarakat setempat. Oke. Nah, melihat kenyataan itu, salah seorang pemilik tanah pada waktu itu memberi kuasa kepada saya untuk menggugat SK penetapan Bupati Deli Serdang itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Nah, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan setelah melihat gugatan saya dan saya ajukan saksi-saksi ahli di situ, saksi fakta dan saksi ahli, mengabulkan gugatan saya. Maka dimintalah kepada Bupati Deli Serdang untuk memperbaiki penetapan situs Benteng Putri Hijau tersebut. Nah, selanjutnya saya mendapat informasi memang sudah diperbaikinya, tapi kan itu tidak menjadi urusan saya lagi. Ya, jadi sebenarnya kalau kita bicara soal siapa yang dirugikan atau yang dirugikan, tidak ada yang dirugikan di situ. Nah, justru di Pemprov Sumatera Utara di bawah kepemimpinan Pak Edi, ya, memberi perhatian lebih terhadap situs Benteng Putri Hijau tersebut. Ada permintaan dari masyarakat agar itu direvitalisasi, diperbaiki, ya, supaya tidak musnah. Nah, tentu saja Pemprov Sumatera Utara pada waktu itu mengajukan anggaran ke DPR. Nah, setelah disetujui oleh DPR, tentu ini menjadi urusan dari pengguna anggaran. Nah, kalau ada korupsi dalam pelaksanaannya, ya tentu saja tidak melibatkan Pak Edi. Itu urusan si pengguna anggaran karena sudah ada kuasa di situ, sudah ada teknis segala macam. Tuh. Nah, saya minta kepada timnya Bobby itu, kalau ngomong by fakta. Jangan asal ngomong aja, jangan bicara hoax. Boleh politik hitam, boleh kampanye hitam, boleh, ya. Di Amerika juga banyak kampanye hitam, tapi tolong kampanye hitam itu jangan dungu, harus by data. Yang saya minta agar masyarakat tidak disesatkan oleh hal-hal seperti ini. Indonesia ini rusak karena kedunguan manusianya. Itu saya minta agar masyarakat jangan sesat, ya. Agar orang tahu yang sebenarnya. Jadi intinya, ya kan, tidak ada yang dirusak dan tidak ada yang merusak situs Benteng Putri Hijau itu. Semua sampai sana ini baik dan itu bisa dijadikan wisata rohani, wisata budaya sampai sekarang bisa, tidak ada masalah. Jadi bagaimana mungkin seorang gubernur yang sudah melakukan kewajibannya, sudah melakukan pengabdiannya untuk melestarikan adat budaya setempat, dituduh merusak? Ini yang nggak bisa kita terima. Dan ini sangat memalukan gitu. Ini dibawa-bawa ke politik kan sangat memalukan. Padahal hanya soal teknis semata yang sudah selesai dan tidak ada masalah lagi. Demikian. Bang, ini kan soal kemarin panggung politik yang mereka sampaikan, tapi kemudian kan di fakta hukum dan mungkin akan ada tindakan hukum itu kan akan menjadi ranah berbeda. Ketika Abang tadi sampaikan bahwa timnya itu sangat dungu dan representasinya itu adalah Surya yang menanya itu di panggung Pilgub. Nah, kemudian akses dari situ kemudian kemana kemungkinan akan kita bawa ini? Kalau kemudian tim kita melihat ini adalah mainan dari tim mereka gitu dengan memanfaatkan media sosial lah, media massa seperti apa, Bang? Jadi gini, ada satu kesalahan atau kekeliruan yang di blow up sedemikian massa, dijadikan konsumsi publik, ya kan? Nah, padahal tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, bertentangan dengan hukum, etika dan moral manusia di Sumatera Utara ini. Kami dan tim sedang mempertimbangkan untuk menuntut manusia-manusia itu agar mereka sadar. Lain kali kalau bicara yang benar by fakta. Saya bicara by fakta. Satu tas bukti ada sama saya semua. Jadi saya bicara nggak sembarangan. Gitu. Bang, ini ada juga dari tim sebelah mengatakan terkait benteng ini mengaitkan dengan kinerja Pak Edi Rahmayadi selagi gubernur. Itu seperti apa tanggapannya? Dikaitkan dengan kinerja Pak Edi Rahmayadi, kan sudah saya katakan tadi sebelumnya bahwa
sesudah anggaran itu dikucurkan kepada pengguna anggaran, ya Pak Edi nggak bisa lagi mencampuri soal teknisnya. Pengawasan ada, inspektorat, kan begitu. Dan akhirnya ada korupsi, itu biasa. Ya, anak buah Jokowi juga banyak yang korupsi. Anak buah SBY juga tuh banyak yang korupsi. Apakah Jokowi dan SBY harus masuk penjara? Kan enggak. Karena anggaran sudah ada diberikan kepada pengguna anggaran. Kita harus tahu dong hukum administrasi pemerintahan. Ya, kita harus paham itu. Jadi Pak Edi itu di konteks ini adalah pembuat kebijakan. Ketika kebijakan itu diimplementasikan salah atau keliru oleh anak buahnya, yang membuat kekeliruan dan kesalahan itu yang bertanggung jawab. Bukan Pak Edi lagi ketika dia berhadapan dengan hukum. Bang, dari kemarin juga kan mungkin ini jadi di luar soal situs benteng, soal hukumnya yang kemudian di debat kedua juga kita adakan kemarin pengaduan hukum seperti apa, dan juga viral kemarin itu beberapa dari sampai ada yang utang gitu kan. Apa aja, dari tim mereka juga ada yang bilang dan viral juga, ini masih utang sama aku sekian gitu. 80 juta. Kalau itu kemarin pengaduan kan kita Udah bilang minta maaf, kita bawa ke Udah ranah hukum. Udah minta maaf. Nah ini juga akan dipertimbangkan. Utang apa, Bang? Ada kemarin salah satu yang Ceplos gitu dia. Dia Iya, pas maksud lagi aku ribut kan debat begini. pertama. Kalaulah kemudian Sama semua relawan. minta maaf dan sudah menyerang Pak Edi di kontestasi politik itu kemudian berakhir dengan kata maaf, ya ini juga nantinya bisa jadi ke situ, artinya orang nggak ada efek. Gini, saya jelaskan bahwa Undang-Undang ITE itu secara spesifik sekali. Dia adalah delik aduan absolut, kecuali menyangkut keamanan negara, moral masyarakat ya. Tapi kalau dia menyerang pribadi, dia memang delik absolut. Ya, artinya ketika orang itu minta maaf dan si korban memaafkan, selesai. Di perkara ini, di masalah